Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube. Hari ini saya akan sedikit sharing tentang Grid Corolla, karena kemarin ada yang sempat nanya-nanya, sebetulnya si Grid Corolla ini untuk mobil pertama gimana, cocok atau enggak, untuk mobil harian cocok atau enggak. Jadi kita akan sedikit sharing tentang kelebihan dan kekurangan si mobil ini gitu, untuk Grid Corolla. Langsung aja mungkin ya. Untuk kelebihannya menurut saya pribadi ya teman-teman yang uh, sebelumnya sempat sering ambil Grid Corolla, sudah beberapa kali jual lagi juga. Grid Corolla ini secara keseluruhan dengan usia yang lumayan ya teman-teman, itu 92, mulai ada, dan sekarang udah di 2021 ya, mungkin hampir 30 tahun ya. Ya sekitar segituan lah ya teman-teman. Yang pasti di atas 20 tahun ya. Secara keseluruhan mobil ini sangat aman gitu, nyaman, untuk mobil yang sudah berumur gitu teman-teman. Dari kaki-kaki juga masih enak gitu ya teman-teman, masih handling juga masih lumayan nyaman. Power steering juga masih enteng gitu kan. Eh, Ruang kabin juga masih enak lah gitu ya, karena kayaknya si interiornya lumayan awet gitu ya teman-teman. Jarang banget kalau nggak parah-parah banget si dashboard misalnya retak-retak, itu jarang teman-teman. Mungkin si durability-nya bagus gitu. Jarang dapet apa, misalnya armrest ini udah retak-retak atau sebelah sini juga retak-retak, itu jarang banget gitu untuk segi interior ya. Tapi kalau misalnya kotor, itu pastilah gitu teman-teman. Gimana perawatan sebelumnya? Terus untuk mesin juga tenaganya masih sangat oke. Saya sering pakai mobil ini untuk ke daerah Ciamis Tasik kalau misalnya ke rumah orang tua. Tenaganya masih mantap, nggak khawatir di tanjakan Nagreg teman-teman. Kalau nggak tahu tanjakan Nagreg, teman-teman silakan browsing aja tanjakan Nagreg, ya lumayan ya. eh untuk bahan bakar juga masih terhitung nggak boros-boros banget gitu ya, terhitung irit lah teman-teman. Eh, Bengkelnya juga masih banyak lah, bengkel-bengkel yang bisa pak perbaikin si Grid Corolla kalau ada kerusakan-kerusakan. Kalau konsumsi bahan bakar sih sekitaran 8 sampai 10 kilometer per liter untuk dalam kota. Untuk luar kota mungkin sekitar 11 sampai 15 kilometer per liter ya teman-teman. Eh, Konsumsinya, tapi itu ya tergantung kondisi mobilnya juga ya teman-teman. Ya karena itu tadilah, karena usia, karena part-partnya juga kan itu berpengaruh ke pembakaran, ke efisiensi bahan bakar, itu ngaruh banget. Terus bengkel juga masih banyak yang bisa gitu ya, maksudnya nggak perlu bengkel khusus atau montirnya punya keahlian khusus atau alat-alat khusus. Cuma memang ini kadang diperlukan juga karena dia udah pakai ECU ya teman-teman. Jadi kalau sekiranya scan dibutuhkan, ini tetap ada alat scan yang harus digunakan gitu teman-teman. Dari segi eh, partnya yang pasti masih banyak gitu, dari mulai yang original Toyota, dari original Toyota copotan, atau yang bisa dibilang KW gitu atau bukan original Toyotanya. Nah, kalau saya pribadi sih seringnya pakai yang original copotan, tapi bisa teman-teman cari di
Facebook misalnya itu banyak yang jual, cek aja yang recommended seller ya, yang emang udah sering jual juga, yang bisa nantinya kalau memang bisa ditukar ya bisa ditukar gitu. Itu banyak kok teman-teman. Hati-hati ya tapi ketika teman-teman mau bertransaksi online gitu. Cari yang memang biasanya di sana komen-komennya udah bagus gitu ya teman-teman. Kalau memang harganya yang original baru itu mahal ya tadi ya bisa pakai copotan, atau kalau memang part yang nggak terlalu fatal ya nggak apa-apa pakai yang KW juga. Yang KW Jepang juga sekarang sebetulnya udah ada yang bagus, tapi memang ya nggak akan sebagus kualitas yang original gitu aja teman-teman. Untuk partnya ya yang tadi masih banyak banget lah, masih enak nyari-nyari juga, nggak akan terlalu susah asalkan teman-teman mungkin gabung ke grup-grup di Facebook Grid Corolla gitu teman-teman. Nah terus yang sering ditakutkan biasanya adalah mobil tua itu adalah overheat ya. Dari pengalaman saya pribadi jarang banget pakai Grid Corolla overheat gitu teman-teman. Temperatur yang naik jarang banget lah gitu. Jadi mungkin dari secara mekanisme pendinginannya itu udah bagus, udah aman, ya paling radiator rembes dan itu pasti ada. Itu mungkin karena usia ya teman-teman. Itu kelebihannya. Kalau ada yang mau nambahin silakan. Pajak juga kan nggak terlalu mahal tuh, di bawah 1 juta. Enak lah gitu, murah gitu. 700, 800 sampai 1 juta lah. Tergantung wilayah juga mungkin ya. Nah, kita masuk ke kekurangannya, tapi mungkin kekurangan ini masih bisa diatasi, masih mudah diperbaiki gitu kan ya teman-teman. Karena kekurangan ini mungkin sekali lagi karena mobilnya udah lumayan sepuh juga ya, udah bisa masuk ke mobil tua deh kayaknya. Udah 20 tahunan lebih kan. Yang sering diperbaiki mungkin yang pertama adalah power steering. Kita langsung masuk ke bagian depan aja ya biar lebih enak. Oke teman-teman, yang tadi power steering yang menjadi salah satu kekurangan Grid Corolla yang sering diperbaiki lah ya. Tapi partnya juga masih banyak, masih mudah diperbaiki juga gitu. Jadi solusinya masih aman lah ya. Biasanya si selang power steering itu udah rembes-rembes. Terus biasanya ada dengung juga di power steering itu. Biasanya si selang power steeringnya itu tidak ori teman-teman. Kalau ketika kita belok-belokan ada bunyi dengung biasanya gitu. Ini juga saya baru ganti ke original copotan. Harganya itu sekitar 800 ya, tergantung penjual lah ya. Dan tergantung kondisi mungkin 700-800 ya, mungkin sampai ada yang jual 1 juta selang power steering original copotan ya teman-teman, bukan baru. Kalau yang baru itu sekitar 2 juta lebih. Itu yang sering saya perbaiki. Power steering juga seal-sealnya suka ada rembes ya teman-teman. Ini juga baru saya perbaiki si power steeringnya. Selangnya diganti dengan yang original. Yang sebelumnya itu kayaknya selang KW, dan ketika dibelokin itu bunyinya kenceng, itu dengungnya kenceng. Kalau dengungnya kecil sih mungkin masih wajar ya teman-teman, tapi kalau dengungnya sangat kenceng kadang ngeganggu juga lah gitu. Biasanya si selangnya saya ganti dengan original gitu. Sama seal power steering juga berpengaruh ya, biasanya ada rembes-rembes karena belum electric power steering gitu ya. Yang belum electric power steering ya biasanya itu kelemahannya ada rembes karena kan pakai oli gitu teman-teman. Itu biasanya yang sering diperbaiki, tapi ya masih ada solusinya, masih gampang untuk diperbaiki juga. Beberapa bengkel juga pastinya mungkin bisa memperbaikinya.
Terus dari idle juga ya teman-teman, atau dari langsam kita bisa sebutnya. Biasanya dari ISC ini. ISC ini berfungsi untuk idle ya teman-teman. Kalau misalnya pagi-pagi, kalau dia masih berfungsi bagus, dia akan ngevakum, si RPM-nya lumayan naik. Lama kelamaan setelah si temperatur turun, dia akan temperatur dingin, dia akan turun si RPM-nya gitu. Kalau si ESC-nya udah gosong, lebih baik teman-teman ganti langsung, takutnya ngerembet ke ECU nantinya gitu teman-teman. Kalau udah ke ECU kan nanti biayanya akan lebih mahal gitu. Jadi kalau yang idolnya ngedrop biasanya ada di bagian sini lah gini. Nah kalau dinyalain AC dia ngedrop, biasanya si vakum ini untuk AC. Kalau si RPM nggak stabil, dia goyang-goyang terus, biasanya dari map sensor yang ini. Tapi sekali lagi itu copotannya masih banyak teman-teman. Atau mau beli baru juga masih banyak sebenarnya ya. Kalau misalnya ada yang baru, uangnya cukup, mendingan yang baru. Terus di sini Delco nih teman-teman, ini agak lumayan sebetulnya. Kalau baru itu harganya bisa di atas 5 juta mungkin ya. Saya belum pernah beli baru, tapi udah beberapa kali saya beli Delco copotan original dan masih pada bagus gitu. Biasanya copotan dari luar kan, yang mobilnya juga masih bagus-bagus, masih oke, si partnya masuk ke kita gitu dari Delco. Kalau Delco bermasalah biasanya di gigi rendah dia akan apa ya, kayak nendang gitu ya, kayak pengennya itu dibawa ngebut gitu baru stabil. Kalau pelan-pelan dia kayak lari kuda kayak kalau disebutnya ya, entahlah apa, bingung nih bilangnya. Kalau Sundanya mungkin kayak ajut-ajutan gitu, kayak apa, gajlok gitu kalau si Delco-nya yang kena gitu. Terus apalagi ya, ini Delco juga masih banyak. Kalau copotannya ini sekitar harga 2 jutaan ya kalau copotan original. Kalau yang merek KW-nya juga sama, sekitar 2 jutaan gitu. Tapi kalau saya lebih milih Delco yang original copotan gitu teman-teman. Tapi ya itu cari yang masih bagus. Kalaupun nanti dikirim kurang bagus, bisa dikembaliin gitu aja. Kalau radiator biasanya rata-rata si fan-nya itu udah pada dilangsungin. Jadi ketika mobil belum nyala, belum starter, si kipas blower yang ini dia nyala gitu. Itu kan bikin berat ke starter. Terus si temperatur juga jadi gak dapet temperatur idealnya gitu teman-teman. Karena kan sebetulnya si blower itu nyala ketika si suhu udah mulai panas, baru si otomatisnya dia akan ngebaca sensornya yang ini nih, nah sebelah sana, ngebaca si blower muter gitu. Kalau muter terus efeknya bisa ke bahan bakar, jadi boros juga teman-teman, karena kan suhunya nggak ideal. Jadi kebacanya itu kayak si suhu mesin itu rendah terus, jadi bahan bakar pembakaran juga jadi nggak sempurna gitu. Jadi bukan berarti mobil yang dingin terus itu jadi bagus ke mobil sih, nggak juga sih, ada suhu idealnya gitu teman-teman. Gitu ya teman-teman. Mungkin dari segi kaki-kaki juga bisa. Kemarin juga saya ini baru ganti ball joint, long T-rod, itu masih bisa diservis teman-teman gitu. Tapi sekali lagi kalau teman-teman ada budgetnya ya mendingan ganti gitu. Meskipun gak original, sekarang udah banyak part Jepang yang non original tapi secara kualitas lumayan bagus gitu. Kaki-kaki biasanya kan ada geledek-geledek gitu, yang belakang juga. Kalau sekitaran diperbaiki tanpa shock breaker ya teman-teman, itu beda lagi. Sekitar mungkin 1,5 sampai 2 juta lah kaki-kaki depan belakang di servis, dibetulin. Kalau shock breaker kan beda lagi gitu. Terus list kaca juga
biasanya banyak yang udah robek, yang udah bocor, banyak sealernya, tapi alhamdulillah gue dapet selalu milih yang list kacanya masih bagus-bagus gitu, karena lumayan juga ganti list kaca kan ya, mungkin depan doang dapat 2 juta, mungkin depan belakang berarti sekitar 4 juta kan, lumayan. Lampu-lampu ya pastilah ya teman-teman, karena usia mah gitu. Tapi masih banyak juga sekarang yang depo, yang TEC, tapi sebisa mungkin sih carinya yang original dapatnya gitu. Ini masih original Toyota Koito Jepang ya teman-teman, Japan. Itu barangkali teman-teman hal yang saya sampaikan. Kalau ada yang ditambahin silahkan. Kalau ada yang mau sharing juga silahkan, atau ada bantahan barangkali gitu. Nggak gitu juga kok, tapi ini sih lebih ke apa ya, lebih ke pengalaman pribadi aja lah gitu. Saya sharing yang sering saya perbaiki ketika dapat Grid Corolla apa, karena rata-rata ketika saya dapat mobil itu saya beresin dulu gitu, saya rapi-rapiin dulu sendiri gitu ya, seneng aja gitu, hobi aja jadinya gitu. Kalau udah bener, udah rapi, udah enak, jadi kepuasan sendiri aja gitu. Oke, jangan lupa teman-teman subscribe, like juga. Mudah-mudahan videonya ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua. Semoga teman-teman yang cari Grid Corolla cepat dapat juga sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan budget yang ada juga ya teman-teman, karena mobil tua itu mungkin ya agak susah juga ya dibilang harganya pasarannya segini, tapi kan mungkin kondisinya gini, harganya lumayan tinggi tapi kan kondisinya lebih bagus gitu. Karena ya itu dia teman-teman, agak susah juga kita cari mobil yang tadi umurnya udah di atas 20 tahun dengan kondisi yang masih rapi, yang masih enak dilihat ya, yang bersih gitu kan, lumayan juga kan. Atau teman-teman dapat harga yang murah juga tetap ngeluarin budget buat perbaikan, apalagi waktu juga kan gitu. Oke teman-teman, sekian sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.